Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Rasyad TV, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita memperbanyak ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Kenikmatan hidup di dunia, dan yang lebih besar daripada itu adalah Allah menganugerahkan kepada kita nikmat keimanan dan Islam, yang mana dengan iman, dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang Allah wajibkan kita untuk mengimaninya, dan dengan nikmat beragama dengan agama Islam, Allah akan menyempurnakan untuk mereka-mereka ini nikmat di dunia dan di akhirat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas kenikmatan beriman dengannya dan kenikmatan beragama dengan agama Islam. Kemudian berikutnya, mari kita memperbanyak salawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah yang hak ini, risalah yang menyempurnakan atau agama yang menyempurnakan apa yang dibawa oleh nabi dan para rasul sebelumnya. Beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad
yang mana kita beriman dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, karena Allah telah menetapkan kita sebagai umat dari Nabi dan Rasul yang paling sempurna. Begitu juga salawat dan salam kita tujukan kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat beliau seluruhnya, dan pada para penerus beliau dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan cara yang baik, dengan metode yang benar sampai akhir nanti. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan ridho untuk mempelajari agamanya, rasa senang dan rasa butuh untuk mempelajari agama yang hak ini. Dan itu adalah merupakan satu kenikmatan, karena iman dan Islam itu bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan adalah dengan diantaranya selalu mempelajarinya, berusaha untuk memahami apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Bahkan perjalanan orang untuk menuju majelis untuk menuntut ilmu termasuk perjalanan menuju surga, dan Allah akan mudahkan dengannya jalan ke surga. Para pendengar dan pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan membacakan kitab Qawaid dan Usulul Jami'ah karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir pelajaran kita yaitu pada kaidah yang ke-8, dan pada malam ini kita memasuki kaidah yang ke-9. Penulis menyebutkan kaidah yang ke-9 adalah al-urfu wal adatu yurja'u ilaihi fi kulli hukmin hakama syari'u bihi wa lam yahuddahu bihaddin. Budaya dan adat adalah perkara yang dikembalikan kepadanya hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah tidak menetapkan batasan-batasannya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu perkara, kemudian Allah tidak menetapkan batasan-batasannya, mungkin terkait dengan bilangannya, waktunya, atau lain-lainnya, maka uruf dan adat
adalah bisa dipakai atau dikembalikan perkara itu kepada uruf, kebiasaan dan adat. Inilah pelajaran kita pada malam ini. Atau beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga menyebutkan dalam manzumah beliau terkait dengan kaidah ini. Beliau mengatakan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy-syar'i syarifi lam yuhad. Uruf itu diamalkan dengannya jika terdapat suatu hukum di dalam syariat yang mulia ini yang tidak ditentukan atau tidak disebutkan batasan-batasannya secara jelas ataupun tegas. Baik. Mari kita perhatikan bagaimana penjelasan tentang kaidah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Khalid Musyaiqi. Kalimat al-urfu secara bahasa kembali kepada dua pengertian atau dua makna, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Faris di dalam Mu'jam atau dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Pertama, al-urfu bermakna idrakus syai'i ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu menurut hakikatnya, mengetahui sesuatu menurut hakikatnya, dan dia sebagaimana yang dikatakan dengan atau yang disebut dengan al-ma'rifah, sebagaimana engkau mengatakan araftu syai'a, aku mengetahui sesuatu. Kalimat ma'rifah dalam bahasa kita di sini itu adalah pengetahuan. Dia lebih khusus dibandingkan dengan al-ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama lughah. Pengertian kedua menurut bahasa tentang al-urfu huwa tatabu'u syai'i kama yuqal lid-dab'i arfa li tatabbu'i sya'ri raqabatiha ma'atuliha, yaitu al-urf bermakna berturut-turutnya sesuatu, berturut-turut atau bersusun-susun, beriring-iringnya sesuatu, sebagaimana dikatakan tentang satu hewan yang bernama al-arfa, yang disebut dengan istilah al-arfa. Dia sejenis serigala, dikarenakan bulu di lehernya, di tengkuknya, yaitu bersusun banyak, bersusun panjang banyak begitu, maka disebut dengan arfa. Itu secara bahasa, pengertian uruf secara bahasa.
Dan menurut istilah syariat, ya, al-urfu menurut istilah syariat artinya adalah kullu qaulin wa fi'lin wa tarkin i'tada alaihin nasu. Al-urf artinya adalah setiap perkataan atau dan perbuatan, setiap perkataan dan perbuatan atau meninggalkan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang mana orang-orang terbiasa dengannya atau orang-orang membiasakannya, yaitu perbuatan itu, ucapan tersebut biasa dilakukan orang, ucapan yang biasa diucapkan orang-orang, perbuatan yang biasa diperbuat oleh orang-orang, atau perkara yang ditinggalkan yang terbiasa orang-orang meninggalkannya, maka disebut dia dengan al-urfu. Atau juga disebut dengan istilah lain, dia dikatakan annahu ma yatakarraru bainan nas wa yaqbalunahu minal aqwali wal af'al. Dia adalah sesuatu yang terbiasa di kalangan manusia, yaitu yang dilakukan berulang-ulang dan kemudian orang-orang menerimanya. Orang-orang menerimanya, manusia menerimanya, menganggapnya baik, begitu. Menganggapnya baik, menganggapnya sesuatu yang pantas, begitu. Dan mereka bisa menerimanya, baik itu perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uruf adalah bi'annahu ma ta'arafa alaihi nasu min umuri dunyahum. Al-urf itu adalah apa-apa yang manusia terbiasa dengannya dari urusan-urusan dunia mereka. Jadi urusan-urusan dunia yang manusia butuh kepadanya, yang orang-orang atau manusia terbiasa dengan hal itu dan sudah diterima di kalangan mereka, begitu. Itu namanya uruf, begitu. Kebiasaan atau budaya. Ya, bisa disebut kebiasaan atau disebut juga dengan budaya, begitu. Wa ammal adah, adapun adat di dalam bahasa diambil dari perkataan al-aud, wa huwa at-tikrar, diambil dari perkataan yaitu kembali, dan dia bermakna sesuatu yang berulang. Adat itu adalah sesuatu yang berulang. Jadi sebetulnya hampir sama, bahkan ada yang mengatakan sama pengertian antara al-urfu dengan adah. Al-urf dengan adat, kebiasaan, Dan di dalam istilah adah itu adalah ma yastaqirru fin nufusi minal umuri al-mutakarrirah al-ma'kulah fit tiba'is salimah. Adat itu sesuatu yang tetap di dalam diri dari perkara-perkara yang terbiasa atau yang berulang-ulang, yang dapat diterima akal pada tabiat yang baik, pada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang selamat, itu adat.
Atau ada juga yang mengatakan ma'i'tadahun nas min umuri dunyahum, apa-apa yang manusia ya terbiasa ya terhadap hal itu dari urusan dunia mereka. Para ahli fikih dikatakan ya, para ahli fikih menggunakan istilah adat dan uruf. Para fuqaha, para ahli fikih memakai istilah adat dan juga memakai istilah uruf. Apakah dua perkara ini memiliki makna yang sama atau memiliki makna yang berbeda antara uruf dan adat? Begitu. Ada perbedaan pendapat di kalangan ya para ulama fikih dalam hal ini. Sebahagian ulama mengatakan bahwa antara uruf dengan adat memiliki makna yang sama. Antara uruf dan adat itu sama saja artinya, begitu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kalimat al-urf itu khusus berkaitan dengan perkataan. Ya, berkaitan dengan masalah perkataan-perkataan. Sedangkan adat itu khusus yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Ini menurut sebahagian ulama yang lain. Ada lagi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya al-adatu a'ammu, adat itu lebih umum. Ya, adat lebih umum dibandingkan uruf. Dikarenakan adat ya digunakan, kalimat adat digunakan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya secara berjamaah dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang pribadi. Sedangkan al-urf digunakan untuk kebiasaan orang banyak saja, itu kebiasaan masyarakat. Jadi maka dikatakan adat bersifat lebih umum. Fa kullu urfin adatun wa laisa kullu adatin urfan. Setiap uruf termasuk adat dan tidaklah setiap adat termasuk uruf. Ya, tidaklah setiap ya adat termasuk uruf. Ini menurut sebahagian ulama. Dan ini yang rajih, yang kuat ya dalam keadaan yaitu apanya, untuk masyarakat atau untuk yang sifatnya jamaah ya, kalau dia dikumpul ya, kalau dia dikumpul ya, kalau dihimpun digandengkan kedua-duanya ya, kalau digandengkan kedua-duanya maka adat bersifat lebih umum dan kemudian uruf ya bersifat lebih khusus ya. Tapi kalau dipisah satu-satu, umpamanya ya disebut adat maka dia meliputi uruf. Kalau disebut uruf dia meliputi adat. Dan di dalam bahasa kita sebetulnya lebih condong kepada maknanya adalah sama, yaitu apa? Adat istiadat ataupun adat kebiasaan masyarakat. Jadi ya di dalam bahasa kita lebih cocok kita katakan sebetulnya itu sama. Ya. Itu adalah sama, begitu. Kemudian adat itu terbagi dua. Adat atau kebiasaan itu terbagi dua, yaitu antara adat kebiasaan orang-orang pribadi ya, itu dia adalah apa-apa yang merupakan kebiasaan seseorang.
di dalam keadaan-keadaan dia bersifat khusus, seperti kebiasaan seseorang di dalam tidurnya, kebiasaan seseorang ya dalam masalah makannya, ya, dan lain-lainnya. Ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang yang berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Ya, berbeda antara satu orang dengan lainnya. Kayak kebiasaan tidur si A dengan kebiasaan tidur si B berbeda. Ya, adat makannya si A dan si B berbeda. Ya, dan ini sudah biasa dan ini ya sudah maklum, ya kita faham ya tentang persoalan ini. Kemudian ada adat yang bersifat ya jamaiyah, itu adat kebiasaan orang banyak, ya adat kebiasaan yaitu orang banyak. Umpamanya adat atau kebiasaan-kebiasaan dari perbuatan-perbuatan atau dari perkataan-perkataan yang muncul ya dari akal dan pemikiran orang banyak, ya muncul dari pemikiran atau dari akal orang banyak, ya. Maka ketika perkara ini berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu, maka dia disebut dengan uruf atau disebut dengan adat, ya adat masyarakat yang mana dia diterima oleh masyarakat dan kemudian tersebar di kalangan mereka, di kalangan ya masyarakat, baik itu yang bersifat perkataan atau yang bersifat perbuatan. Ya, sehingga umpamanya apa? Adat masyarakat Indonesia, ya, atau umpamanya adat orang-orang Arab, adat orang-orang timur, adat orang-orang barat, begitu. Jadi ada adat atau kebiasaan-kebiasaan atau disebut juga dengan budaya. Ya. Budaya orang Sumatera, budaya orang Jawa, budaya orang Kalimantan, budaya orang Indonesia, budaya orang Timur Tengah, atau adat-adat kebiasaan mereka. Perkataan-perkataan yang difahami sama oleh mereka, perbuatan-perbuatan yang difahami sama di kalangan mereka, begitu. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ammal adatu fahiya ma i'tadahun nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaihi wal aslu fihi adamul huzri fala yahzur minhu illa ma hazarahu Allahu azza wa jal wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan adapun adat, ya adat-adat, kebiasaan-kebiasaan, dia adalah perkara-perkara kebiasaan manusia dalam urusan-urusan mereka, yaitu urusan-urusan dunia mereka yang mereka adalah butuh kepadanya. Maka ya hukum asalnya perkara ini dikatakan tidak terlarang. Ya, maka tidak dilarang, tidak ada yang dilarang dari perkara-perkara adat, dari perkara-perkara kebiasaan, kecuali apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal atau yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para pendengar dan pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan kaidah yang keenam yang sudah kita pelajari sebelumnya, wal aslu fil adat al ibahah. Ya, fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu. Hukum asal tentang urusan adat, ya adat-adat, kebiasaan urusan dunia ini, ya hukum asalnya adalah mubah. Maka tidak ada yang diharamkan daripadanya kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
Ini berkebalikan dari persoalan ibadah. Bahwasanya al-aslu fil ibadat al-hazru. Hukum asal tentang urusan ibadah itu terlarang, tidak boleh. Fala yushra'u minha, maka tidak ada yang disyariatkan dari ibadah illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ibadah menunggu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tentang urusan muamalah, urusan dunia, ya, pergaulan, perkara-perkara yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, hukum asalnya adalah mubah, boleh, begitu, ya, boleh. Mubah artinya adalah dilakukan dan ditinggalkan sama saja. Nah, ya. Jadi maka pada dasarnya hal ini adalah perkara yang dibolehkan, maka tidak ada yang dilarang kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan pada kaidah yang ke-9 ini adalah berkaitan dengan ada perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, tapi Allah tidak menyebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara tegas, ya, tentang, yaitu mungkin waktu-waktunya, mungkin, ya, bilangan, mungkin terkait dengan, ya, tempat umpamanya, ya. Nanti setelah kita sebutkan contoh-contohnya, maka kita akan dapat memahami dengan baik. Kemudian penulis mengatakan, ya, tentang kaidah ini bahwasanya kullu ma ata ala lisani syar'i mutlaqan wa lam yahuddahu bi syai'in bi zamanin wala makanin wala adadin fa innana nurji'u ila tahdidihi bil urfi wa hadza yadullu ala i'tibaril urfi. Setiap perkara, ya, setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak atau bersifat mutlak dan kemudian tidak diberikan batasan-batasan yang jelas, ya, dengan suatu batasan baik terkait dengan zaman, waktu ataupun tempat atau bilangan, maka hal ini dalam pelaksanaannya kita kembalikan, ya, kita kembalikan batasannya kepada uruf, kepada yaitu adat kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri, ya. Dan inilah pengertian uruf dalam hal ini, ya, bahwasanya hukum-hukum yang disyariatkan dan kemudian bentuk pelaksanaannya terkait dengan waktunya atau tempatnya atau bilangannya mungkin yang tidak ada ketetapan yang jelas, maka dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Kemudian dalil daripada kaidah ini, dalil alasan daripada kaidah ini, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 233. Allah mengatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban orang yang dilahirkan untuknya anak, ini maksudnya adalah kaum bapak, ya, kaum bapak, ya. Jadi kaum bapak itu dikatakan yang diberi anak oleh oleh Allah melalui para istri mereka. Jadi yang terkena kewajiban ini yang dimaksud adalah si bapak, si suami. Artinya, dan kewajiban suami adalah yaitu memberikan nafkah, ya, memberikan nafkah dan pakaian kepada para istri. Ya, Allah mewajibkan para suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk menanggung nafkah para istri. Berapa nafkahnya?
Berapa satu hari? Berapa per bulan? Kalau anak satu berapa? Kalau tidak ada anak berapa? Anak dua berapa? Allah enggak sebut. Nabi juga tidak menyebutkan. Kan beda dengan umpamanya Allah mensyariatkan zakat. Tapi Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan nisabnya, ya, haulnya disebutkan. Ini tidak. Allah mensyariatkan para suami supaya dia memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dia yang nanggung nafkah. Tapi Allah tidak menyebutkan berapa. Maka bagaimana melaksanakannya? Inilah contohnya yang dimaksudkan dalam kaidah ini. Maka di dalam menunaikan kewajiban ini, batasannya dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan, ya, di mana umpamanya makanan dan pakaian para istri, ya, di Sumatera, di Indonesia tidak sama dengan makan dan pakaian orang-orang Arab atau mungkin orang-orang Eropa. Itu berbeda. Maka kewajiban para suami itu memberikan nafkah kepada para istrinya, ya, jumlahnya, bilangannya, ya, berdasarkan kebiasaan yang wajar, kebutuhan yang wajar, tapi sebatas kemampuan seorang suami. Karena Allah juga tidak membebani seorang hamba kecuali menurut kemampuannya. Ya, jadi oleh sebab itu, ya, tidak ada patokan yang pasti berapa sebetulnya belanja seorang istri per bulan, kan tidak ada. Secara kebiasaan dan menurut kemampuan. Allah cuma menyebut orang-orang yang lapang rezekinya, hendaknya dia memberikan rezeki nafkah kepada keluarganya, kepada istri-istrinya sesuai dengan kelapangan rezekinya. Itu dia melapangkan nafkah untuk para istrinya. Dan orang-orang yang disempitkan, yang dibatasi oleh Allah rezekinya, maka dia tidak mempunyai kewajiban kecuali menurut kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah, ya, dan pergaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik, bil ma'ruf, sesuai dengan urf. Bagaimana pergaulan yang baik dengan istri? Ya, tidak disebutkan batasannya secara jelas, bentuknya secara jelas. Maka ma'ruf menurut ukuran kebiasaan orang Indonesia bisa berbeda dengan ma'ruf menurut pengertian orang Arab. Contoh umpamanya, ya, kalau wanita-wanita di Arab biasa memanggil suaminya manggil nama. Ya Abdullah, dia panggil kepada suaminya. Ya Muhammad, biasa. Nah, kalau seandainya orang-orang Indonesia, wanita-wanita di Indonesia ini, ya, panggil suaminya dengan sebutan nama, mungkin suami bisa tersinggung. Nah, begitu ya. Ini kebiasaan yang berbeda. Jadi terkait dengan persoalan seperti ini, maka adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan itu adalah sesuatu yang berlaku dan diterima di dalam syariat selama tidak ada pertentangan yang jelas dengan syariat, dan itu dijaga. Berarti seorang muslim harus menjaga adat-adat kebiasaan begitu yang berlaku selama hal itu tidak ditemukan dalil, ya, bahwasanya itu bertentangan dengan agama. Jadi berarti seorang muslim perlu tahu adat-adat kebiasaan yang perlu dijaga, ya, yang perlu dijaga, bahwasanya
adat kebiasaan bisa dijadikan suatu alat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara manusia, atau alat untuk menimbang ya perkara-perkara yang terjadi di kalangan manusia. Apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini layak atau tidak? Atau juga disebut dengan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan landasan ya hukum. Nah, begitu ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti dikatakan pergaulilah istri-istri itu dengan pergaulan yang baik, maka bisa jadi cara mempergauli istri yang baik antara orang Medan, ya, mungkin orang Jakarta, orang Kalimantan, orang Irian berbeda-beda, baik terkait dengan perkataan-perkataan yang biasa dipakai atau perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri. Begitu juga terkait dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jika ada perkara-perkara yang terkait dengan syariat namun tidak ada batasan yang tegas dan jelas ya di dalam syariat secara terperinci. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat 7 ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberikan nafkah ya sesuai dengan kelapangan rezekinya itu. Artinya seseorang yang rezekinya lapang memberi nafkah kepada keluarganya dengan ukuran lapang. Jangan dia bakhil, jangan dia pelit kepada keluarganya. Ya. Jadi sesuai dengan kelapangannya. Dan orang-orang yang dibatasi oleh Allah atau yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istri-istrinya berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa seorang suami tidak dituntut memberi nafkah lebih dari kemampuan. Dan ini juga perlu diketahui oleh para istri. Para istri hendaknya memahami bahwa kewajiban suami itu sebatas dia mampu. Kalau dia memang lapang rezekinya, maka para istri berhak mendapatkan nafkah yang lapang. Kalau suami rezekinya sempit, maka jangan seorang istri cerewet kepada suaminya, ya, banyak menuntut dan tidak punya pengertian tentang keadaan suami. Ini tidak sesuai dengan syariat. Ya, dan hal ini juga harus difahamkan dan difahami oleh para istri. Harus difahamkan kepada para istri dan harus difahami oleh para istri, begitu. Ya, agar tidak terjadi kezaliman. Ketika umpamanya suami memiliki rezeki yang lapang, dia bakhil kepada istrinya, bisa jatuh kepada kezaliman. Ketika seorang suami memiliki rezeki yang sulit, dia dituntut oleh istrinya dengan berbagai kebutuhan, dan si istri tidak peduli dengan kondisi suami. Ini juga bisa terjadi, ya, zalim kepada suaminya. Ya, tidak adil. Kenapa? Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah atau sesuai dengan apa-apa yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak mewajibkan seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Dan apabila kalian mentalak, mencerai para wanita, dan ketika hampir habis masa iddahnya, maka
ya, pertahankanlah dia atau tahanlah dia, ya, secara ma'ruf, ya, secara baik menurut, yaitu artinya apa? Menurut kebiasaan, menurut adat istiadat. Karena pengertian ma'ruf di sini tidak dirinci di dalam dalil, begitu ya. Atau lepaskan dia dengan cara yang baik, dengan cara yang telah biasa berlaku dan dia anggap baik, seperti terkait dengan masalah pemberian, terkait dengan nafkah, terkait dengan perpisahan yang baik, begitu, yang benar, yang tidak mengandung kezaliman. Jadi jangan seorang suami mempertahankan istri namun kemudian tidak menanggung-jawabi, ya, dipertahankan tidak ditanggung-jawabi. Akan tetapi kalau pertahankan dengan pergaulan yang baik, tapi tidak dirinci. Dan kalau mau berpisah dengan cara yang baik juga tidak dirinci. Maka ini terkait dengan masalah bagaimana hal yang baik, ya, yang menjadi pandangan atau yang diterima, ya, oleh, ya, masyarakat secara kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syariat, kecuali batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat 23. Tidak ada dosa atas kalian. Allah mengatakan tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai para wanita, yaitu istri-istri, ya, sebelum kalian menggaulinya, ya, sebelum kalian menggaulinya atau sebelum kalian menetapkan maharnya, ya, dan berilah kepada mereka sifatnya pemberian, ya, terhadap orang-orang yang lapang rezekinya, berilah dengan pemberian yang sesuai dengan kelapangannya. Dan orang-orang yang sempit, alal muqtir, yaitu adalah orang yang sempit rezekinya, dengan pemberian sesuai dengan sempitnya, bil ma'ruf, secara uruf, ya, secara uruf, adat, kebiasaan, dan sesuai dengan kemampuan. Haqqan 'alal mu'minin, ya, 'alal muhsinin, sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap orang-orang yang bersikap ihsan. Ya, jadi ketika seseorang, dikatakan terkait dengan ayat ini, ketika seseorang menikahi seorang wanita, ya, sudah akad nikah dengan seorang wanita, kemudian dia belum menggauli istrinya dan belum menetapkan maharnya, kemudian dia mentalaknya, ya, maka boleh. Dan kemudian maka tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan mahar, ya, memberikan mahar. Akan tetapi diperintahkan kepadanya untuk memberi, ya, untuk memberi kepada wanita tersebut dengan pemberian yang baik. Bagaimana baiknya? Kalau lapang rezekinya, berikan banyak. Kalau sempit hartanya, beri sedikit menurut pantasnya. Ya, ini orang-orang kalau mentalak istri, ya, belum dia gauli, ya, dan belum menetapkan mahar. Tapi kalau seandainya, ya, para ulama menjelaskan terkait dengan ayat ini, kalau seseorang akad nikah
melakukan akad nikah dan sudah ditetapkan maharnya. Ya, sudah ditetapkan maharnya. Kemudian sebelum dia menggauli istrinya, maka dia jatuhkan talak. Ya, dia jatuhkan talak. Maka kewajiban dia adalah memberikan separuh dari mahar yang sudah ditetapkan. Ya, itu sebelum dia menggauli. Walam tamassuhunna, belum menggauli. Di sini ya ada juga terkait dengan lam tamassuhunna, bahwasanya belum menggauli atau belum berkhalwat dengan istrinya. Belum berkhalwat dengan istrinya. Apa maksudnya ini? Jadi seseorang kalau melaksanakan akad nikah, kemudian sudah ditetapkan mahar, kemudian dia berduaan di dalam kamar. Berduaan dalam kamar, tidak ada orang lain sama sekali, ya, dan dia aman di situ, dia bisa menggauli istrinya, dan kemudian belum terlaksana, ya, yaitu dia belum menggauli istrinya, padahal tidak ada penghalang sama sekali, ya, tidak ada orang dan dia aman, tidak ada gangguan apa-apa, ya, dan dia bisa melaksanakannya. Maka dikatakan dia sudah berkhalwat, ya, dalam ukuran khalwat yang benar, yang syar'i. Maka ketika itu ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan dia memberi separuh mahar saja, tapi sebagian mengatakan wajib baginya memberikan mahar penuh kalau dia sudah khalwat dengan khalwat yang sempurna. Tapi kalau dia khalwat yang tidak sempurna, umpamanya dia berduaan tapi tidak di tempat yang aman, umpamanya di bawah taman, di bawah pohon-pohon di taman, dari kejauhan-kejauhan, ya, mungkin bisa jadi orang nampak, mungkin bisa tidak, atau dia berada dalam suatu tempat ruangan tapi tidak aman karena ada kemungkinan orang datang ke ruangan itu, mungkin tidak ada, ya, pintu yang bisa dikunci, maka itu namanya tidak khalwat sempurna. Maka belum mewajibkan dia untuk menyerahkan semua maharnya secara penuh kalau dia mentalak. Tapi kalau khalwatnya sempurna, walaupun belum dia menggaulinya, ya, dia memberikan mahar sempurna. Begitu. Ya. Disamakan dengan orang yang sudah menggauli istrinya. Nah, jadi terkait dengan pemberian ini dikatakan adalah secara ma'ruf menurut kemampuan. Nah, ini jumlahnya, angkanya tidak disebutkan di dalam dalil, baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, tapi diistilahkan dengan bil ma'ruf. Di antara dalil yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah bahwa adanya syariat, ya, yang kemudian pelaksanaannya dikaitkan dengan uruf, dengan adat kebiasaan. Dan kemudian dalil dari sunnah, dalilnya dari sunnah adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan, yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Sufyan itu, ya, termasuk sulit dalam memberi nafkah, sampai dia mengatakan bahwasanya dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya Hindun dan anaknya, kecuali, kata istrinya ini, kecuali kalau aku mengambil sendiri, mengadu kepada Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Jadi istrinya Sufyan, yaitu Hindun binti Utbah, mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya tidak memberi nafkah kecuali kalau dia ambil. Istrinya ini yang ngambil. Macam sekarang umpamanya ibu-ibu ngambil duit dari kantong suaminya, kalau enggak diambil enggak dikasih, gitu ya kan? Sehingga dia ngadu pada Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Pantas apa tidak ini? Begitu. Maka apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah olehmu, ya, ambillah olehmu, ya, sebatas cukup untuk kamu bersama anakmu secara ma'ruf. Tidak dikatakan ambil berapa, tapi ambillah untuk cukup
bagimu dan anakmu secara ma'ruf, layaknya cukup. Kalau sekarang umpamanya ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu, mungkin bisa beli beras, bisa beli sayur, bisa beli gas, bisa bayar listrik, artinya cukup untuk kebutuhan yang biasa, yang layak. Tapi bukan untuk belanja royal, ya, beli ini, beli itu, ya, bukan demikian. Tapi kebutuhan yang layak, yang pantas. Nah, ini sifatnya adalah diukur, dikatakan menurut kebiasaan. Tentu berbeda di satu negeri dengan negeri lainnya, begitu, ya. Satu daerah dengan daerah lainnya, begitu. Dan dibatasi dengan kemampuan suami. Ya, dibatasi dengan kemampuan suami. Dan juga seperti perkataan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Maka apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin, ya, sebagai perkara yang bagus, maka dia di sisi Allah adalah merupakan perkara yang bagus. Ya, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin, ini artinya jamak. Ya, apa yang dipandang bagus, maka di sisi Allah dia adalah merupakan perkara yang bagus. Ya, tapi ingat dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi kalau ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat, ya, kalau ada adat istiadat suatu masyarakat, baik masyarakat timur maupun masyarakat barat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat lain, ada adat istiadat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ternyata bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim atau bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kebiasaan itu, adat istiadat itu harus ditinggalkan, begitu, ya, harus ditinggalkan. Jadi yang bisa diterima adalah selama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya hukum asal dalam perkara muamalah, dalam perkara adat adalah mubah, maka tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah datang dalil tentang pengharamannya, maka tidak ada adat yang boleh dipertahankan. Nah, kadang-kadang masyarakat kebablasan, ya, walaupun datang Al-Quran, ya, datang hadis yang sahih, gara-gara sudah menjadi adat, orang tidak mau meninggalkannya. Nah, ini namanya kebablasan. Memang adat itu bisa dipakai, tapi kalau datang dalil yang menunjukkan itu dilarang, maka kaum muslimin harus rela hati untuk meninggalkannya, walaupun sudah berabad-abad menjadi kebiasaan. Ingat ya masyarakat, apakah itu adat Jawa, mau adat Batak, mau adat Minang, mau adat Sulawesi, ya, selama tidak bertentangan dengan dalil, tidak ada pengharamannya dari Allah dan Rasulnya, dari kitab dan sunnah, silakan. Atau tidak ada pengharamannya menurut kaidah syariat, silakan. Tapi kalau sudah datang dalil pengharamannya, sebagai orang Islam, ya, berhati lapang untuk bisa meninggalkannya. Ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya orang-orang beriman itu, ya, orang-orang beriman itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghakimi perkara-perkara mereka, jawaban mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Kami siap mendengarnya, ya, siap menerimanya dan siap untuk mentaatinya. Begitu. Ini sikap orang Islam, sikap orang yang beriman. Begitu. Dan juga dalilnya dari sunnah, perkataan Nabi SAW, ya, bahwasanya lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Untuk para budak itu, ya, untuk para budak hendaklah mereka diberi makan
dan diberi pakaian secara ma'ruf. Ya, secara ma'ruf. Ya, taib, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu yang tersedia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan pelajaran kita belum selesai pada kaidah yang ke-9 ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan kaidah yang sama, agar kaidah ini nanti bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi pegangan bagi kita kaum muslimin dan kaum muslimat di dalam bermuamalah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita ikuti nanti lanjutannya pada pertemuan berikutnya terkait dengan kaidah ini, karena menyangkut urusan ibadah nantinya dan juga menyangkut tentang urusan muamalah, dan ini merupakan kaidah yang sangat penting kita ketahui ya untuk meluruskan perjalanan hidup kita. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.